pagi izin melaporkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2025. Situasi sampai dengan pagi ini di depan Puskesmas Pelabuhan Ratu air mengalami kenaikan dan sudah mulai memasuki areal Puskesmas. Sementara untuk warga yang berada di PRT 03 RW 03 telah mengalami rumah terendam. Demikian dilaporkan. Terima kasih. Banjir, astagfirullahaladzim. Rika, goroan Mang Ewok sedang kaluan. Siapa tuh mikir? Rika, kaluan kan Mang Ewok pun naon. Siapa ngajuduk di ima, Mang Ewok telik kaluan di ima. Ratuh. Ayah di jero Mang Ewok nanti caya gede oke. Ya Allah, ya Rabb. Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kembali dilanda bencana banjir pada Kamis, tanggal 18 Desember tahun 2025. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Sukabumi sejak beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah sungai meluap dan merendam permukiman warga di berbagai kecamatan. Banjir terjadi hampir bersamaan di wilayah pesisir selatan hingga kawasan perbukitan, mengakibatkan kerusakan rumah, terputusnya akses jalan, serta memaksa warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sejak dini hari, hujan deras tidak kunjung reda. Debit air sungai meningkat secara signifikan dan mulai meluap ke pemukiman warga. Beberapa kecamatan yang terdampak cukup parah diantaranya Kecamatan Simpenan, Cidadap, Palabuhan Ratu, Cimas, serta sejumlah wilayah lain di Kabupaten Sukabumi. BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat bencana banjir dan tanah longsor telah terjadi di sedikitnya 9 kecamatan akibat cuaca ekstrim yang masih berlangsung hingga hari ini. Di Kecamatan Simpenan, luapan sungai kembali menggenangi rumah-rumah warga. Air masuk ke dalam pemukiman dengan ketinggian bervariasi, mulai dari setinggi mata kaki hingga mencapai dada orang dewasa di beberapa titik. Arus air yang deras membuat sebagian warga terjebak dan sulit menyelamatkan diri. Akses jalan desa terputus, sehingga kendaraan tidak dapat melintas dan warga terisolasi dari wilayah lain. Sementara itu, di Desa Cidadap, kondisi banjir terbilang lebih memprihatinkan. Luapan sungai Cidadap menyeret sejumlah tiang listrik hingga roboh, menyebabkan pemadaman listrik total di beberapa kampung. Tanpa penerangan dan komunikasi yang memadai, warga hanya mengandalkan bantuan dari tim penyelamat yang datang secara bertahap. Air bah yang datang dengan cepat membuat warga hanya sempat menyelamatkan diri dan meninggalkan sebagian besar harta benda mereka. Tim SAR gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, relawan, dan aparat desa langsung diterjunkan ke lokasi terdampak. Proses evakuasi dilakukan menggunakan perahu karet dan peralatan darurat. Dalam kondisi arus sungai yang deras dan medan yang sulit, petugas harus bekerja ekstra keras. Salah satu momen dramatis terjadi saat petugas mengevakuasi seorang bayi berusia 8 bulan yang terjebak bersama keluarganya di tengah arus sungai. Evakuasi tersebut berhasil dilakukan meski penuh risiko. Selain itu, kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak menjadi prioritas utama dalam proses penyelamatan. Di beberapa lokasi, warga lanjut usia harus ditandu sejauh beberapa kilometer melewati jalan licin dan berlumpur akibat longsor untuk mendapatkan pertolongan medis. Kondisi ini menunjukkan betapa beratnya situasi yang dihadapi warga terdampak banjir. Banjir juga berdampak pada fasilitas umum dan layanan publik. Di wilayah Palabuhan Ratu, sebuah puskesmas dilaporkan terendam lumpur akibat banjir. Akibatnya, layanan kesehatan lumpuh sementara dan pasien harus dialihkan ke fasilitas kesehatan lain yang lebih aman. Jalan-jalan utama di beberapa titik juga terendam air dan lumpur, menyebabkan kemacetan serta menghambat distribusi bantuan logistik. Di Kecamatan Cimas, kawasan Geopark Ciletuh turut terdampak banjir. Luapan sungai merendam jalan provinsi dengan ketinggian air mencapai sekitar 60 hingga 100 cm.
Kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak dapat melintas, sehingga aktivitas warga dan pariwisata lumpuh total. Kondisi ini menambah panjang daftar dampak bencana yang dialami Kabupaten Sukabumi. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa. Namun, kerugian materi diperkirakan cukup besar. Puluhan rumah warga dilaporkan rusak, sebagian hanyut terbawa arus, dan ratusan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi atau ke rumah kerabat. Posko pengungsian darurat telah didirikan untuk menampung warga terdampak, meski ketersediaan logistik masih terbatas. Menurut keterangan BPBD, banjir dan longsor di Sukabumi dipicu oleh curah hujan ekstrim yang terjadi secara terus-menerus. Kondisi tanah yang sudah jenuh air membuat risiko longsor semakin tinggi, terutama di wilayah perbukitan dan daerah aliran sungai. BMKG juga menyatakan bahwa sebagian wilayah Sukabumi masih berada dalam status siaga cuaca ekstrim, sehingga potensi banjir susulan masih sangat mungkin terjadi. Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan upaya penanganan darurat. Bantuan logistik berupa makanan siap saji, air bersih, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya mulai disalurkan ke lokasi terdampak. Aparat keamanan juga disiagakan untuk menjaga wilayah pengungsian dan membantu kelancaran proses evakuasi. Namun di lapangan, penanganan bencana tidak berjalan tanpa hambatan. Akses jalan yang terputus, genangan air yang masih tinggi, serta cuaca yang belum membaik menjadi tantangan utama bagi petugas. Di beberapa wilayah, warga memilih bertahan di rumah masing-masing karena sulitnya transportasi menuju tempat pengungsian, meski kondisi masih tergolong berbahaya. Warga terdampak berharap hujan segera reda dan bantuan dapat segera menjangkau seluruh wilayah yang terisolasi. Banyak dari mereka mengaku air naik sangat cepat, terutama pada malam hari, sehingga tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Saat ini, mereka hanya berharap kondisi segera membaik dan bisa kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Pemerintah dan pihak berwenang kembali mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di bantaran sungai dan daerah rawan longsor, untuk tetap waspada. Warga diminta segera mengungsi ke tempat aman jika hujan deras kembali turun dan debit air sungai meningkat. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak memaksakan perjalanan melalui jalur yang tergenang atau berpotensi longsor. Hingga Kamis sore, situasi banjir di Kabupaten Sukabumi masih terus dipantau. Tim gabungan tetap bersiaga di lapangan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Perkembangan kondisi akan terus diperbarui seiring dengan perubahan cuaca dan situasi di lapangan. Demikian laporan mengenai banjir yang melanda Kabupaten Sukabumi hari ini, Kamis, tanggal 18 Desember tahun 2025. Airnya sangat tinggi. Ciwaru.